warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai, para asatid, tokoh sepuh masyarakat, bini sepuh, sesepuh kampung Menceng, para orang tua, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar daripada sahibil haul, yaitu almarhumah almaghfullaha Ibu Mukminah binti Haji Dibil, seluruh putra putri, cucu, cicit, keponakan beliau, bil khusus kepada guru-guru kita, kiai kita, sahabat saya Ustadz Marjaya, serta para asatiz lainnya, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah peringatan haul. Kita punya orang tua, punya encang-encing, punya nyai, punya saudara, punya tetangga, handai tolan dan lain sebagainya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Marilah bersama kita panjatkan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada sosok yang menjadi asbab keselamatan teruntuk kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan waktu udah jam 10, ngomong enggak lama-lama, sebab takut ntar beseknya kagak kemakan kalau kelamaan, karena masaknya dari habis subuh. Saudara-saudara almarhumah udah pada kumpul bareng-bareng, dari kemarin udah ngejak kue bugis sampai malam nginep selonjoran, kagak kebagian tempat tidur. Alhamdulillah, karena pengen memperingati haul emak kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak kaku orang Menceng kalau ngomongin masalah haul yang sudah menjadi tradisi orang kita dari zaman engkong uyut kita. Dari zaman Kong Haji Dibil masih ada, udah doyan sama haul, dan tidak heran kalau anak cucunya juga open ocon sama orang tuanya memperingati haul. Paham ocon? Orang sini paham? Tahu ya? Open ngerti. Makanya Rasul dulu ketika beliau mengajak sahabat untuk berziarah setiap tahun, kemana Rasul mengajak berziarahnya? Ke makam para syuhada Uhud yang pada saat itu wafat ketika perang Uhud. Kalau kita buka Sarah Al-Ihya juz 10 tentang yang namanya ziarah kubur atau Nahjul Balaghah, kita lihat di situ ada riwayat bahwa Rasul memperingati haulnya para syuhada, orang-orang solih, orang-orang yang wafat syahid ketika dulu dalam perang Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama yazurus syuhada bi Uhudin fi kulli haulin, wa idza balagha rafa'a sautahu fayaqulu salamun alaikum ma sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu kata Rasul. Berarti orang Menceng mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati haul daripada orang tuanya, daripada engkong uyutnya kagak lupa walaupun udah kagak ada.
Apa ada yang lupa orang kita sama emak babanya kalau udah kagak ada? Ada. Sampai ziarah ke kebun 200 kuburan emak babanya hilang, ada juga. Kata anak yang pertama, perasaan gua ini bapak gua dikuburnya di bawah pohon ambon, dapat setahun pohon ambonnya udah kagak ada, makam bapaknya juga udah kagak ada. Tuh anak begitu enaknya dijorokin ke kali bareng-bareng, bener ya? Jangan sampai. Sebab penting memperingati haul. Rasul sendiri memperingati haul orang-orang yang sudah wafat sebelumnya. Dan kita juga pantas dan layak memperingati haul daripada orang tua kita yang telah merawat, mendidik kita, membesarkan kita, keringatnya buat kita semua, dan layak kita sebagai anaknya memperingati hari wafatnya orang tua kita. Kalau Rasul diperingati maulidnya, kalau kita orang Menteng diperingati haulnya. Kenapa? Karena kita masih dipertaruhkan akhir hidup kita, ending hidup kita, finishnya hidup kita kayak bagaimana. Sekarang saya boleh ngaku jadi ustadz, boleh, tapi belum cukup. Entar wafat di ujungnya mendapatkan husnul khotimah, belum cukup. Ya apa yang berani jamin? Ada yang berani jamin orang Menteng ntar mau gue wafat matinya gue mau dapat husnul khotimah? Udah pasti gue mau ahli sodako, ahli zakat, masjid yang buat gue bangun, gue bakal bangun, ya begitu. Belum cukup. Makanya apa resep ketika kita mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di sholat kita rajin baca doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rajin kita doanya. Tapi dalam ikhtiar kita menggapai husnul khotimah, itu yang kadang-kadang kita ogah melakukannya. Rasul pantas diperingatin maulidnya karena Rasul maksum. Udah jelas kelahirannya membawa rahmat. Ketika kita dipertaruhkan akhir hidup kita, bagaimana kita nanti mendapatkan husnul khotimah atau tidaknya tergantung kita menjalani hidup ini, ngelakonin hidup ini antar sesama manusia. Dan pada saat itu juga kita dipertaruhkan daripada ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan nyerah kita sekarang. Sekarang kita bilang kita orang yang ahli maksiat, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita nggak mau merubah introspeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah bersama, kemarin kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang gilirannya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau almarhumah udah enak, udah kagak bisa gojek gijik mongsang mangsing sungsang sumber lagi kalau kotor nenceng. Kalau kita masih bisa gojek gijik mongsang mangsing, almarhumah udah kagak bisa belanja ke Tang City, almarhumah udah kagak bisa belanja ke Pasar Depok, almarhumah udah kagak bisa belanja di JB yang macet sampai malam minggu, belum bisa. Kenapa? Yang udah kagak ada. Tapi kita yang masih hidup sekarang harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan apa yang Allah tentukan dalam perintahnya dan larangannya. Yang ngeblong terus hidup kita. Apa yang Allah perintahkan kita jalanin, apa yang Allah larang kita jauhin. Itu salah satu resep hidup buat kita, dan kita jangan nyerah. Kalau kita kemarin banyak maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada makol orang Arab, sarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Kebaikan, keburukan atau kejahatan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. La khaira fi khairin la yadum, tidak ada kebaikan yang di dalamnya tidak berkelanjutan. Ini maksudnya apa? Istiqamah dibutuhkan dalam hidup. Kalau kita lihat dulu orang tua kita, engkong-engkong kita mengalami hidup di masanya dengan ibadahnya yang begitu giat. Mereka mempertaruhkan semua harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita sebagai anak cucu cicitnya yang hari ini tentu terkadang kita berpatokan dengan dunia kita saja. Ketika kita lagi banyak duit, ibadahnya rajin, kalau kagak gablok duit kondangan banyak, kebiasaan banyak, asar kagak, maghrib kagak, isya juga kagak. Mikirin kita begitu gablok kondangan mulu, udah malam mau puasa, beras kagak gablok, anak 5, baju lebaran belum kebayang,
Mana mahal-mahal banget sekarang sembako, minyak apalagi ini alkohol daging, bahasa lebaran kuyuk juga kagak 300.000 yang ngebongos, yang 2,5 ada menteng jalannya dimasak ada kurang enak, jangan kayak gitu. Kalau kita berpatokan dengan apa yang Allah sebutkan di dalam menjalani hidup ini enak, ridho terhadap yang Allah berikan. Kan kalau kita sholat kita udah bersumpah di hadapan Allah, apa kata kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saban hari sehari 5 waktu kita sholat kita baca itu. Ayo nak, kita ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salati, ya Allah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah-ibadah yang lain sebagainya, nusuk saya yang lain sebagainya, wa mahyaya, hidupnya saya, wa mamati, dan matinya saya, lillahi ta'ala, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Tidak ada selain itu yang kita ucapin kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam faktanya apa? Beda. Warung sepi aja baru 3 hari udah nyari penglaris kita. Udah kalilah udah. Punya cewek kita pacaran nyari penglaris. Kita modalin 3 juta 5 juta biar lengket aja. Dapat 3 bulan mana beres. Dagang nasi uduk. Modal tiba 400 ribunya 3 hari belum laku. Kata tetangganya, ini kata tetangganya, no di sono ngenakin dukunya mantep 5 juta. Lah mendingan juga itu celengin 5 juta. Dia kasih sama tetangganya. So 5 juta pengen nasi uduknya laku. Dia habis sama dukun. Ini kadang-kadang orang kita repot juga lagi rumah. Udahan dukunnya orang susah. Rumahnya udah pengen rubuh lagi. Kita pengen datang ke rumah dukun yang model begitu, pengen jadi orang kaya. Yang lama-lama dukunnya jadi kaya, kita makin susah. Emang mau gimana ceritanya? Pengen punya bini cakep, dukun aja bini jelek, bagaimana? Kalau pengen cakep ya cari lagi yang orang lakinya juga bininya juga cakep. Dan bagaimana ceritanya itu beda lagi urusannya, kawin lagi mah resiko itu dalam hidup kita. Itu adalah resiko hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita, kecil maupun besar, itu adalah yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita malah frustasi, putus asa terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita jadikan ibadah sebagai alasan dalam hidup kita. Jangan sampai kita begitu. Cuma enak kalau lagi ibadah kagak apa, rumahnya tingkat 4, tanahnya negel di mana-mana, sepatan dia beli sawah sampai 5 hektar, di Gelas Hari dia beli apartemen. Kayak gitu. Kan kalau katanya orang nih, katanya doang, tiba katanya. Orang yang ngelakoninnya juga belum buku. Katanya doang. Cuma enak duitnya banyak. Cuma enak kalau kagak ibadah kagak apa, duitnya banyak aja. Gue mah heran. Lo gue mau sabar hari Johor jam 12, jam 11 udah di samping beduk, gua mukul beduk aja ngimamin juga. Hidup masih susah aja sampai sekarang, jatuh begitu. Jangan sampai kita ibadah kita salahin. Emang bagaimana ibadah kita salahin? Sampai kita nanya habis sholat, ya Allah ini urusannya bagaimana saya hidup? Gajian begitu enak banget, kagak ngapa-ngapain. Duitnya banyak, istrinya 4, mobilnya 4. Lah saya ini saban hari ya Allah, sholat setiap hari kagak pernah ketinggalan. Subuh 4:30 jam 3 saya udah di masjid. Mau saya begini aja jelata. Itu kan timbang kata orang, katanya doang, belum pugu. Orang yang diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta melimpah ruah, ibadah kagak mau Allah demen, belum pugu. Justru Allah demen sama kita ketika kita ridho terhadap apa yang Allah berikan. Ketika Allah berikan rezeki kita sehari cuma 30.000, kita kasih bini 25.000, kita beli rokok goceng, itu indah nikmat hidup. Tergantung bininya terima apa kagak, kan berarti gitu. Dan kalau bininya kagak terima, apalagi juga kagak cukup, berarti bininya kagak terima. Itu resiko dalam hidup kita. Kalau kita nerima hidup dengan yang Allah ridho kepada terhadap hidup kita, istri kita dan anak kita, itu lebih enak. Ya, kalau timbang katanya doang, katanya
Ini ngomel mulu. Abang mau gimana urusan tambahan hari 30.000 beras aja udah 12.000 bang yang ada bulan. Kata saya rasa bang 3.000 sejentet goceng ada banyakan 20.000. Yang asin 6.000 itu sepat doang atau biji sepat lagi mahal bang sekarang sekilo mahal ya sepat jadinya susah ya gitu. Bagaimana kalau istri berkagak menerima kita 30.000 udah doang kata. Ini kan kita pertanyaannya ridho apa kagak apa yang Allah berikan kepada kita. Ternyata ridho kita kalau begitu. Timbang katanya doang enak yang bini cakep, gua bininya jelek banget ternyata. Lah bini cakep resikonya gede. Setiap hari kita kudu ngeluarin duit sampai 300.000 beli make. Kalau kagak pakai make up bini demek. Gimana ceritanya? Enakan juga kita punya bini jelek, kagak beli make. Kita hidup serba salah. Bini pinter salah, bini geblek juga salah. Bini pinter kita punya masalah, nanya mulu urusannya. Dompet dan bongkar-bongkar aja, macem-macem aja. Tapi bini geblek juga sama salah. Kita punya masalah, diem aja. Emang geblek mau nanya apa? Kan begitu. Emang serba salah hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa ridho terhadap yang Allah berikan di dalam hidup kita? Itu kenikmatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Selesai. Enak deh anaknya banyak, guru kawin 5 tahun 10 tahun belum kasih anak. Enaknya punya anak mati udah kagak ada yang tinggalin, selesai. Yang punya anak, kalau punya anak 3 bandel banget semuanya, yang satu meladuk mulu lagi. Yang kedua sekolah tawuran mulu goma. Yang ketiga kena obat-obat terlarang, habis rumah dijual, sawah di Baku Haji dijual, sertifikat tinggal atunya itu juga boleh dari warisan orang tua digadein habis buat anak. Rela orang tua buat anak. Kita belum puguh rela buat orang tua, betul? Gimana kita? Orang tua kita dulu tuh Nyai Mukminah rela banget sama Bang Haji Dibil, ngomong kita rela main sikut-sikutan saling jotos buat anak, tapi anak belum buku buat orang tua gitu. Waktu kita ingat dulu masih dalam kandungan, di dalam rahim emak kita, di dalam perut emak kita sampai gede dibawa kemana-mana ya bu ya, ngobrol dibawa, kondangan dibawa, ke pasar dibawa, ngaji dibawa. Pada saat itu ngobrol naik mobil losbak, mau mobil jelek banget, sebagai kambing korban orang tua kita dulu. Pada saat itu berbiru mengandung kita 9 tahun 9 bulan dalam kandungan. Pada saat itu kita keluar nangis kita menghadapi dunia ini. Belum bisa ngomong 2 tahun, jalan belum bisa, diajarin jalan di embun pagi, ayo dituntun-tuntun ngomong cadel dikerik lidah kita. Sama Tesi kagak ada, menyolong-nyolong tetangga tuh Tesi. Buat apa? Buat kita biar ngomong. 5 tahun dikit-dikit udah bisa ngomong, lancar ngomong. 7 tahun bisa ngebalikin omongan orang tua. Orang tua baru makan doang sesendok sama sayur asem, mana sayur asem boleh ngutang. Anaknya itu pada saat itu buang air besar, buru-buru dicebokin kita. Buru-buru lari cerokin. Coba sekarang kita balik pertanyaannya, orang tua kita udah dililit di rumah sakit sama selang begitu banyak. 3 bulan di rumah sakit, buang air di situ, makan di situ, mau kita nyebokin? Nggak mau. Apa jawabannya? Geli. Gue mah gitu. Sama orang tua geli. Orang tua kita geli apa kagak sama kita? Kagak. Sekarang geli sama orang tua. Udah kawinin sama Haji Mukminah dulu. Sama orang tua kita dikawinin, sama Pak Haji Dibil dikawinin kita sebagai anaknya. Termasuk saya udah dikawinin sama orang tua kita. Dulunya takut sama bini. Gimana urusannya? Betul. Padahal orang tua kita surga buat kita sebagai suami. Gajian 3 juta sebulan, ke rumah orang tua ngasih ayam bakar separuh. Ya, orang mana kali? Kalau bawa belarangan. Gimana? Babang rokoknya Sampurnamin dibawain Jinggo. Gimana kita? Kita ngegotong emak bapak kita dari Indonesia ke Mekah 7 kali balik, ngebiayain ongkos haji 70 juta kali 7 kali ke Mekah Al Mukarramah, kagak bakal kebalas jasa orang tua kita. Kita mah enggak, orang tua
Zaman gua dulu masih kecil susah orang tua gua. Waktu meninggal dunia kagak ngebawa apa-apa, warisan kagak ada, kontrakan kagak ada. Akhirnya kita malah menyesal jadi seorang anak. Di situ letak kedurhakaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang tua kalau udah nangis, Allah juga kagak rela sama hidup kita. Biar kata kita sebagai anak sekarang lebih sukses dari orang tua kita. Kita di sekolahin sampai S3, doktor, sampai mempunyai gelar profesor. Kemudian punya rumah bertingkat 4, mobil 4, istri 4. Orang tua kita masih susah aja. Lebih mulia orang tua kita walaupun kagak pernah makan bangku sekolahan, walaupun orang tua kita kagak pernah sekolah SD, SMP, SMA. Bye-bye. Cuma kagak lah orang tua gua sekolah kagak. Gua mau sarjana S1. Lanjut S2, S3, dikata-katain orang tuanya, durhaka kita sebagai anak. Nauzubillahi min zalik. Makanya Rasul dan pesan kepada kita, kalau kita pengen hidup berkah, salah satunya ingat selalu orang tua kita, mau masih ada ataupun udah kagak ada. Ini mau puasa kita ijarahin orang tua kita. Jangan timbang lebaran dong sekali-kalinya, ya setahun sekali. Bawa kembang sampai 3 karung, akhirnya 5 galon. Doa mah kagak bisa. Manggil kuncen, tukang parkiran dipanggil suruh bikin tahlil. Bagaimana ceritanya? Amin aja udah. Siri kuning, siri hijau, siri merah, siri kuning, siri hijau, siri merah, amin. Siri kuning, siri merah, siri hijau, amin aja kita kagak paham. Kenapa demikian? Karena kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kagak mau ngaji, kagak mau mempelajari ilmu agama, rukun sholat, syarat sholat, dan lain sebagainya, yang bikin kita buta ke depannya. Walaupun cara zahirnya kita bisa melihat ke arah kita mau kemana. Yang kita bisa melihat ini belalor, belawetan, ngetan, nyidul, gulon, dan lain sebagainya. Tapi mata hati kita belum buku. Ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, disitulah letak keikhlasan kita, kerinduan kita bahwa yang apa Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Kan kalau ada apanya repot, kalau apa adanya enak, terima aja kita. Hidup kita begini-gini aja, ibadah jalan terus enak. Tapi hidup diberikan harta begitu banyak melimpah ruah, ketika kita nanti tidak ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siap ketika itu Allah akan siksa kita dengan siksaan yang amat pedih. Sekarang di dunia belum nyata mungkin. Ada yang sebagian udah nyata, ada yang sebagiannya belum ngalamin. Iya, entar di alam kubur. Makanya kalau kita ngaji daqaiqil akbar, ketika kita wafat di hari pertama, orang tua kita udah pada pulang, saudara kita pada pulang 7 langkah, pada saat itu udah sepi kuburan, kita bakal didatengin sama malaikat yang namanya malaikat Israel. Israel mah kita masih hidup, lagi ngelangap makanin kacang aja, tiba-tiba jegeng keluarga Israel itu yang nyambung. Tidak ke Iqul Akbar dijelaskan ada malaikat ruman namanya. Kalau kita kenalannya kan malaikat munkar nakir doang dalam kubur. Jadi sebelum malaikat munkar nakir ada malaikat ruman datang. Kita udah disiarin tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, padahal nyungsep di comberan misalnya. Dengan tenang aja udah. Sholatin udah rapi, kuburin. Kasih kuburin, orang tua kita udah pulang, tetangga kita pulang, pacar kita udah pada pulang, tinggal kita sendirian. Baring aja begitu. Ke kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Diikat sama amil, kenceng banget ngikatnya. Dasar musuhnya itu mayit jenazahnya, kata ambil gue ikat tuh yang kenceng, lu jahil banget masuk hidupnya dulu sama gua, kata gitu. Akhirnya malaikat Ruman datang. Kata malaikat Ruman, ini namanya ini si Mekel, jatah Mekel. Kata malaikat Ruman, emang tadi lu wafatnya bagaimana? Ini malaikat, saya tadi wafatnya mendadak. Ini ngapain? Bagi tahlilan, bagi haul dari saya, suara saya, encang saya, terus makanin kacang aja, nggak ngedengerin ceramah. Saya mah ngerokok aja, mau ngopi. Tiba-tiba malaikat Israel datang, kecekek, saya mati. Jadi itu mati saya. Kata malaikat Ruman, Michael,
Coba sekarang kamu tulis semua amal ibadah kamu, amal maksiat kamu semasa hidup di dunia. Kata si Michael, ngebalikin aja, dia rada-rada comel emang semasa hidupnya ceriwis banget. Malaikat, emang bagaimana ceritanya? Kalau sekarang saya suruh nulis amal ibadah saya, amal maksiat saya, nulisnya pakai apa? Kalau dulu saya masih hidup di Menceng masih ada udah fotokopi, bisa beli kertas, bisa beli pulpen. Kata malaikat, ambil tuh kain kapan, catat di situ amal baik kita, semua amal buruk kita catat di situ semua. Udah ada kain kapannya jadi kertas. Jelasin sama ulama di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu mayat lagi ngomong lagi, malaikat protes, full protes semua. Malaikat sekarang udah ada kertas yang tulisnya pakai apa? Pakai ludah, jadiin tinta. Udah ada ludahnya, ngegerakinya bagaimana? Pakai jari jemari. Kita ketika kita udah wafat pakai jemari kita, ludah kita tulis di kain kafan kita. Amal baik kita ditulis semua Mekel. Amal baiknya rajin ke musola, setiap mau puasa doang cuma ngecat musola doang udah. Kemudian amal baiknya nakrin zakat di musola pas mau lebaran 3 hari doang udah. Amal baiknya bawa gerobak dorong-dorong ke kampung, bawa beras 3,5 liter buat tetangga kanan kiri yang berhak menerima zakat sehari sebelum lebaran udah. Amal baiknya ngikut malam takbiran subuh enggak, udah gitu doang. Kemudian ketika nulis amal jahatnya, dia tidak mau nulis karena malu di hadapan malaikat rumah. Kemudian dibentak sama malaikat rumah. Dan malaikat rumah, hei Michael, kenapa engkau dulu ketika hidup di dunia tidak takut di hadapan Allah, tapi sekarang kenapa engkau rada takut di hadapan aku? Seharusnya engkau lebih takut di hadapan Tuhanmu ketika engkau melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung digetok pakai batu segede alihim gambreng. Bayangin lah tuh batu segede alihim gambreng kayak bagaimana? Digetok tuh. Cuma kalau malaikat rumah akhirnya nangis, dia tulis juga tuh amal buruknya. Setelah itu distempel, ditandatangani sama kita sendiri, dan malaikat munkar nakir baru nongol di kuburan kita. Jadi munkar nakir, malaikat munkar nakir nongolnya entar habis malaikat rumah. Kata orang Menceng, pernah ada orang Menceng bilang itu malaikat rumah ngaji di mana aja kata ya. Dia hanya kagak ngaji, kalau ngaji mah tahu malaikat rumah ada di mana. Kalau kita pengen ngejajalin, pengen ketemu malaikat rumah, gampang solusinya. Ditambang 2.000, gantung diri, mati, kita masuk kuburan, ada tuh malaikat rumah, entar ketemu kita, ngopi dan bareng gitu, cekek bisa kita. Malaikat munkar nakir datang, semuanya tercatat di situ amal ibadah kita, amal maksiat kita. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa ngomong apa-apa kecuali semua anggota tubuh kita yang berbicara al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita bisa bohong, malaikat saya rajin nih setiap habis sholat Jumat ziarah kaki saya sama jasad saya ke makam emak bapak saya. Ketika di sana nggak bisa ngomong, kata kakinya bohong malaikat, kata tangannya bohong, dia mau sholat Jumat nggak ke makam emak bapaknya, jangan kan ziarah dia mau sholat Jumat juga kagak, ya gitu. Akhirnya dipecut malaikat. Itu salah satu siksaan yang nyata tentu buat kita ketika kita masuk lubang kubur. Pada saat itu hanya amaliyah yang baik dalam hidup kita yang bisa menyelamatkan kita. Makanya Rasul pesan sama kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang dimaksud orang cerdas ketika hidup di dunia bukan mereka yang mempunyai gelar profesor, bukan mereka yang mempunyai gelar doktor, bukan mereka yang mempunyai gelar magister, sarjana, bukan mereka yang punya mobil banyak, dunianya banyak, tapi kata Nabi, aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Apa kata Rasul? Orang-orang yang cerdas ialah mereka yang semasa hidupnya banyak mengingat kematian, dan mereka mempersiapkan hidupnya melakukan amal kebaikan atau kebajikan untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian. Nggak ngejamin kita jadi dokter, jadi profesor, belum tentu mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, di dalam hidup kita. Kita bisa menjalankan kehidupan ini dalam penuh ibadah. Walaupun di dunia kita butuh makan dan minum, tapi ada tata cara untuk mendapatkan itu. Ada sistem yang Allah berikan kepada kita
Jangan sampai kita disebut oleh Al-Quran walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita jauh dari Allah. Kita hanya meyakini akan isi Al-Quran, tapi Allah berikan begitu banyak benda, harta benda buat hidup kita. Tentu itu bukan sebuah nikmat, tapi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun itu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah bakal kasih siksa kepada kita dari jalan yang kagak kita sangka-sangka. Makanya hidup enakan apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi berpesan mempersiapkan diri kita semasa hidup kita untuk mempersiapkan kematian kita, harus banyak kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat kita yang bisa menyelamatkan siksaan kita, sholat kita. Makanya guru ngaji kita setiap malam mengajarkan kita di majlis talim atau musola seminggu sebulan sekali rukun sholat, syarat sholat buat kita sebagai manusia bisa beribadah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rukun sholat, bagaimana syarat sholat. Sebentar lagi kita mau puasa, diajarin sama guru-guru ngaji kita rukun puasa apa, syarat puasa apa. Kadang-kadang kita kan taunya udah mau puasa, bentar lagi kita bikin kue di laju lebaran tanah abang, puasanya mau belakangan aja, rusak. Enak banget ngomong kata puasa bagi yang mampu aja, kita mah kagak kuat, kita mah biasa bebadong jam 10 pagi ngopi ngerokok mulut asem sampai maghrib ya boro-boro kita main puasa, lemes ya ada, ntar sakit mati gua gitu. Padahal nggak begitu. Jadi ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul beserta umatnya kita sekarang saat ini, ada faidah, ada manfaat di dalamnya, menjaga kesehatan tubuh kita, akan dileburkan dosa kita, akan diberikan lipat gandakan pahala kita. Tentu itu menjadi amaliyah ibadah kita ketika kita menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita puasa apa adanya, sholat jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Itu adalah ajaran-ajaran ibadah buat hidup kita. Sholat kita setiap hari, sehari, semalam 5 waktu, ngajarin kita supaya kita nggak sombong hidup. Dulu kita ingat ngomong kita hidupnya berkah banget, padahal nyawa doang, ngoyos doang, nandur doang, anak sampai 10 hidup semua. Kagak ada yang teriak-teriakan ngurusin anak susahnya luar biasa. Enggak, hidup semua ngomong kita ngurusin anak. Di zaman sekarang anak baru satu udah teriakan aja, susu lah mahal, pampers lah mahal. Bagaimana caranya ini? Itu tandanya kita kurang mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita sholat, ada yang namanya sujud. Ketika sujud, kita di situ diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menghormati apa pemberian Allah yang begitu kecil buat kita. Apa yang kita banggakan semasa hidup di dunia, apa yang kita sombongkan semasa hidup di dunia. Terkadang ketika kita merasa sebagai orang yang kaya amat raya, kita kadang-kadang sombong di hadapan orang yang susah di hadapan kita atau tetangga-tetangga kita. Padahal sholat udah ngajarin kita ketika letak pantat kita lebih tinggi daripada letak wajah kita. Ayo dah kalau sholat, emang ada yang wajahnya rata sama pantat? Ada yang namanya kepala ketika sujud, jidat kita nyentuh sejadah, pantat kita lebih tinggi daripada muka. Ayo coba. Sekarang ibu-ibu misalnya pakai make up semasa hidup di dunia, paling mahal di mana? Di muka. Tapi nggak boleh sombong, karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah berikan nikmat yang besar buat hidup kita untuk kita jaga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga dengan baik sampai akhir hidup kita. Ketika itu Allah berikan nikmat yang kecil buat hidup kita, itu pun amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong-ngomong di jam berapa ini? 11 saya. Wah. Lah, ntar besek bagaimana lo penyek, mana kecampur semangka, apa air tuh bandar. Makanya, yang mana dikit yang penting paham. Kalau kakak paham buat apa banyak-banyak. Kita ngaji malam ini supaya kita ingat akan jasa-jasa orang tua kita dulu. Bagaimana orang tua kita berkorban buat kita sebagai anaknya, supaya mengingatkan kita sebagai anaknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dulu misalnya orang tua kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti sekarang nangis di dalam kuburnya, kepengen anak-anaknya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala biar bisa menjadi penolong orang tua. Kita sebagai anak nggak bisa nolongin orang tua kita, bisa. Kalau kita ingat zaman dulu orang tua kita luar biasa doain kita, Allahumma barik auladana wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Walaupun orang tua kita ibadahnya sedikit, tapi doanya biar banyak. Ya Allah, jadikanlah hidup berkah buat anak-anak kami, berikanlah penjagaan perlindungan kepada mereka supaya mereka hidupnya sukses ke depannya, ibadahnya mantap, menjadi orang yang disayang oleh-Mu ya Allah, supaya bisa nolongin orang tuanya. Makanya kita harus bisa menjaga apa yang telah diamanatkan oleh orang tua kita, baik matriknya maupun immatriknya. Ketika ada matriknya, peninggalan orang tua kita, kita jaga. Ketika immatriknya, jasa orang tua kita, keringetnya, nyekolahin kita, mondokin kita, pernah narok ngaji kita di ustadz-ustadz kampung kita, kita jaga itu semua. Untuk apa? Kita niatkan untuk pahala kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan jadikan kuburnya sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus buat sahibul haul yang malam ini kita peringati haulnya, tentu dulu kita masih ingat jasa-jasa orang tua kita. Marilah bersama kita kirimkan suratul Fatihah untuk semua almarhumah orang tua kita kelak, menjadi nilai manfaat semua ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepadanya teruntuk kita, dan bisa kita amalkan kepada anak cucu cicit kita, keponakan kita, dan lain sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.